Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, reviewer dari LPPM Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan progres penelitian dengan judul Advancing Circular Ecosystem for Sustainable Transformation (ACST), Strategi Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Transisi Sekolah Sirkular Digital. Penelitian ini eh, diketuai oleh saya sendiri, Monika Tiara dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian beranggotakan Ibu Jian Elik Kalmarna dari Pendidikan Ekonomi, Bapak Nofri Helman dari Kimia, dan Pak Yuhendra dari Prodi eh, Teknik eh, Otomotif. Kemudian anggota mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni pertama Reva Putri Hermanita, ini adalah mahasiswa S1 PPKN, yang kedua mahasiswa S2 PPKN adalah Tiara Wulandari. Eh, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, eh, latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pendidikan anti korupsi di sekolah itu masih bersifat normatif dan belum terintegrasi dalam sistem pembelajaran digital maupun kebijakan sekolah. Guru pada umumnya memandang pendidikan anti korupsi ini sebatas nasihat moral, bukan praktik lintas mata pelajaran. Di sisi lain, sekolah yang bertransisi menuju sekolah sirkular digital seperti yang terjadi di SMA N1 Lintauwo yang menjadi lokasi penelitian itu masih menghadapi keterbatasan sarana, pemahaman mengenai ekonomi sirkular. Jadi, karena itu dibutuhkan sinergi pendidikan anti korupsi yang sifatnya lebih sistematis, kolaboratif, dan memanfaatkan ekosistem digital sekolah. Kemudian penelitian ini bertujuan eh, untuk menganalisis realitas dari implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran dan kebijakan di sekolah yang sedang bertransisi menuju sekolah sirkular digital. Yang kedua itu menganalisis penerapan strategi ACEST dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum serta membangun budaya transparansi berbasis digital. Dan yang ketiga menganalisis keterlibatan siswa dalam pembelajaran anti korupsi melalui pendekatan berbasis kurikulum dan ekosistem sekolah digital. Kemudian untuk state of the art dan kebaruan penelitian, penelitian sebelumnya itu yang kami temukan lebih banyak menyoroti aspek kognitif dan moral, namun belum menyentuh budaya integritas berbasis sistem sekolah. Jadi untuk digitalisasi pun lebih banyak itu dipakai sebagai media belajar, bukan instrumen transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses manajemen sekolah. Lalu kebaruan penelitian yang kami dapatkan melalui beberapa penelitian relevan itu yang pertama digitalisasi dan tata kelola, kemudian sirkulasi sumber daya ya dan nilai integritas ke dalam satu ekosistem sekolah yang menekankan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian penelitian ini kami lakukan menggunakan mixed method dengan model sequential exploratory design, di mana yang dilakukan pada tahap persiapan, studi pendahuluan itu, kemudian dilakukan pada tahap keduanya, tahap kualitatif, eksplorasi implementasi dari ACST ini. Yang ketiga itu ada tahap kuantitatif, itu berupa survei guru dan siswa, lalu tahap analisis dan integrasi. Jadi sebenarnya pendekatan ini memungkinkan temuan kualitatif memperkuat instrumen dari kuantitatif itu sendiri. Lalu berikut capaian hasil penelitian. Jadi hingga saat ini terdapat beberapa capaian penting. Jadi sekolah mitra itu sebenarnya melalui hasil penelitian berhasil dipetakan sebagai sekolah transisi, sekolah sirkular digital karena terlihat dari penerapan kelas digital, kemudian asimetrasi paperless, kemudian serta kegiatan wirausaha hidroponik yang dikelola sekolah itu berbasis sirkular. Jadi guru dari hasil yang ini
guru dan siswa menunjukkan peningkatan kesadaran itu terhadap nilai-nilai anti korupsi dan transparansi meskipun masih memerlukan panduan yang sistematis. Nah, jadi ini yang sedang kami susun. Kemudian model ACST itu terbukti relevan dengan tiga fokus utama. Yang pertama penguatan ekosistem digital untuk transparansi. Yang kedua integrasi nilai anti korupsi secara interdisipliner. Kemudian pemberdayaan siswa dalam tata kelola dan partisipatif. Data kuantitatif juga menunjukkan skor dimensi dari integritas berada pada kategori tinggi dan hasil ini nanti bisa sudah ada di dalam laporan akhir dari penelitian. Kemudian untuk status luaran atau capaian luaran, beberapa luaran yang ditargetkan itu sudah mulai tercapai. Yang utama atau luaran wajibnya adalah eh, artikel ilmiah itu yang disubmit pada proceeding terindeks Scopus. Ya, kemudian yang sudah submit itu sudah dipresentasikan juga pada 26 September 2025 pada proceeding ACEK di UNP. Kemudian sudah saat itu juga sudah disubmit uh, dan saat ini tengah tengah melalui proses review dari reviewer. Jadi kami tinggal menunggu apakah nanti artikel ini diterima atau tidak dalam proceeding terindeks Scopus. Kemudian kami sudah melaporkan hak kekayaan intelektual terkait strategi dari ACST-nya dalam pendidikan anti korupsi itu telah publish, jadi sudah dilampirkan dalam laporan juga. Kemudian buku ajar pendidikan anti korupsi, eh, jadi buku ajaran pendidikan anti korupsi ini dalam proses finalisasi karena memang tidak terkejar untuk bisa dipublish, tapi direncanakan untuk bisa segera uh, disubmit ke penerbit, yakni penerbit buku Pena Persada, itu untuk pengurusan ISBN dan editing. Kemudian rencana kegiatan berikutnya ada beberapa. Yang pertama mengembangkan model ACST menjadi program pelatihan atau diklat untuk guru dan sekolah digital karena pada saat ini dalam tumbuhan kami itu masih menjadi sebuah konsep dan strategi yang bisa digunakan oleh guru dan sekolah. Kemudian eh, rencana berikutnya itu merancang kemungkinan integrasi dari ACST dalam program PKM. Jadi nanti kami ingin mencoba di tahun berikutnya untuk diintegrasikan dalam eh, pengabdian kepada masyarakat dan kemitraan sekolah sekular, lalu mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam RPS mata kuliah yang relevan di UNP tentunya, yang kemudian membuat modul singkat atau mikrodensial berbasis ACST untuk mahasiswa dan guru. Eh, Demikian laporan singkat dari laporan akhir penelitian ini. Terima kasih. Saya dan tim peneliti ucapkan kepada LPPM UNP atas dukungan dan arahan selama proses penelitian. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.